Hasbunallah wa ni'mal wakil. Talabul ilmi. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal itu ngomong sama muridnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan ngomong ini kepada anaknya, namanya Abdullah. Imam Ahmad ngomong, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Maka kalau kita kepingin ya'lu wa la yu'la alaih, kepingin jadi orang yang tinggi di sisi Allah, jadilah orang yang berilmu. Nah, tapi dengan itu ada syaratnya. Kapan ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun? Kapan? Imam Ahmad mengatakan, idza soluhatin niyah, kalau niatnya benar. Terus ditanya sama Imam Ahmad, ya Imam, apa sih niatan yang benar dalam menuntut ilmu itu apa? Supaya ilmu yang kami cari ini menjadikan kami itu orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad mengatakan, raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi. Niatkan ketika kita cari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Karena tugas kita di dunia ini ibadah, dan ibadah tidak mungkin sempurna kecuali dengan ilmu. Maka menuntut ilmu supaya ibadahnya baik menjadi wajib. Maka tidak ada orang dapat uzur itu dimaafkan ketika dia tidak berilmu dalam keadaan dia punya kesempatan cari ilmu, maka sama Allah uzurnya tidak diterima. Maka dengan itu kita cari ilmu supaya ibadah kita kepada Allah benar. Jadi kita cari ilmu ini supaya ibadah saya benar, supaya sabar saya baik, supaya syukur saya benar, supaya sujud saya benar, supaya puasa saya benar. Bukan kemudian untuk ngeminteri orang lain, bukan kemudian mengkoreksi amalia orang lain. Tidak, itu nomor satu. Raf'ul jahli an nafsi, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Baru nomor dua apa? Wa raf'ul jahli an ghairihi. Apabila Allah beri kesempatan, baru kesempatannya dimanfaatkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Antum tahu sihir? Jadi merubah orang yang awalnya benci banget, disihir jadi cinta. Atau yang awalnya cinta betul, kena sihir jadi benci. Atau kalau warungnya buka kelihatannya seperti tutup. Itu namanya sihir. Sihir itu memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Contohnya apa? Di zaman Nabi Musa dengan Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun melempar apa? Tali. Kemudian talinya disebutkan dalam Al-Quran, yukhayyalu, ditampakkan dengan khayal. Khayal itu sesuatu yang tidak hakikat. Seakan-akan dia itu apa? Hayyatun tas'a, ular yang bergerak. Itu sihir. Padahal aslinya apa? Tali, merubah hakikat di dalam mata kita. Nah, itu sihir. Nah, sehingga ketika kita kena sihir, itu biasa deteksinya gampang merenung. Nah, tapi kalau sihir itu dari jin, deteksinya gampang, ngobatinya juga tidak susah. Tapi hati-hati, ada sihir yang orang yang kesihir itu tidak terasa. Dikatakan oleh para ulama, sihru ad-dunya, sihir dunia. Ada orang itu tersihir dengan dunia, tapi dia tidak sadar. Ad-dunya sahiratun, dunia ini menyihir kita. Ashar min sihri Harut wa Marut, yang sihirnya lebih berbahaya, lebih memudorotkan, lebih buruk, lebih mematikan dibanding sihirnya Harut dan Marut. Sihirnya Harut dan Marut itu paling top, bisa melakukan apa? Ayo, disebutkan dalam Al-Baqarah, yufarriqu ma bainal mar'i wa zawji, menjadikan rumah tangga itu retak, memisahkan antara suami dengan istri. Tapi sihir dunia ini bukan cuma memisahkan suami dengan istri, tapi memisahkan yufarriqu ma bainal abdi wa rabbihi, memisahkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kita kasih contoh. Ada enggak di Seragen ini? Kalau di tempat kami ada, tapi kalau di Seragen saya enggak tahu. Sudah dengar azan tapi tetap nyaman di toko. Di Seragen enggak tahu saya ada apa enggak. Ini mereka tersihir ini. Kalau mereka dalam keadaan tidak tersihir, dia ngerti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Toko kecil, duit kecil, pelanggan kecil, dagangan laku itu kecil, Allah yang paling besar. Tapi karena dia kesihir dunia,
sudah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha baik, Allah ngerti kalau saya butuh duit. Ini masalahnya apa? Masalahnya mereka tetap dibikin nyaman dengan kemaksiatannya, tapi ditipu dengan ampunan Allah. Ini tidak bisa begitu. Ayatnya apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang itu kalau diiming-iming dengan ampunannya Allah harus dientaskan dulu, diselamatkan dulu dari maksiatnya. Nanti setelah selamat dari kemaksiatannya, diminta tobat, diajari taat, diajari amal soleh, baru Allah Rahman Rahim Ghafurun Rahim Ghaffar, baru masuk. Tapi kalau tidak pernah disuruh tobat, diiming-iming Allah itu pengampun. Ini dalam kitabnya Ibnul Qayyim dibilang apa? Maghrur. Maghrur itu apa? Orang yang tertipu, tetap maksiat, tapi apa? Allah pengampun. Allah maha tahu kalau saya ini lemah. Allah maha tahu. Nah ini namanya tertipu. Nah, jangan gitu ya. Nah sudah, kita kembali. Tersihir dengan dunia apa? Wes krungu adzan. Ternyata apa? Tetap jaga toko, tetap manggil pelanggan, tetap melayani pelanggan, dan dia tidak segera meninggalkan tokonya. Itu namanya terkena sihirnya apa? Dunia. Ya itulah hakikat dunia itu. Kita ini sedang tersihir. Orang di dunia ini pada hakikatnya apa? Mereka sedang tidur, koyok ngimpi. Kita ini ngelakuin apa aja kayak ngimpi. Nanti ketika kita meninggal baru sadar, ternyata akhirat itu nyata. Itulah kenapa dalam Al-Quran dikatakan yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Mereka manusia yang masuk alam kubur itu, mereka bilang apa? Yaqulu ya laitani, celakanya aku. Coba zaman dulu ketika masih di dunia, qaddamtu lihayati, aku melakukan sesuatu untuk kehidupanku. Kehidupan di sini artinya apa? Akhirat. Berarti hakikatnya kehidupan kita bukan dunia, tapi apa? Akhirat. Suatu hari, tahu Harun ar-Rasyid? Harun ar-Rasyid itu ketemu salah seorang hakim. Hakim itu orang yang ahli hikmah. Kemudian Harun ar-Rasyid ini tanya, ya hakim, qul li lima nakrahul maut ijabatan qasiratan balighatan. Harun ar-Rasyid tanya, Pak, yang katanya kamu ini ahli hikmah, jawab sama saya satu pertanyaan, tapi saya minta jawabannya jelek. Jawabannya harus mengena, tapi saya tidak mau panjang-panjang, saya mau singkat saja. Pertanyaannya apa? Lima nakrahul maut, kenapa kita itu tidak senang mati? Jawabannya singkat, padat, jelas. Ketika laki-laki tadi menjawab kepada Harun ar-Rasyid, lima nakrahul maut, dijawab sama dia, li'annakum, karena kalian ini, termasuk saya, karena kalian ini, kata ahli hikmah tadi, ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirat. Karena kalian membangun dunia, menghancurkan akhirat. Fatakrahunal khuruj minal umran ilal kharban. Maka normal kalau kalian tidak senang pindah dari tempat yang telah kalian bangun, pindah ke tempat yang kalian hancurkan. Tak kasih contoh, kita ini kan senengannya bangun dunia. Lali bangun kuburan. Begini contohnya, saya punya rumah di Kota Batu. Oleh rumah itu tidak ada perabotnya, ya tidak pantas. Beli perabot. Perabotnya ada, sudah lengkap. Mosok omah duwe perabot lengkap, sepeda motor gak duwe, beli sepeda motor. Sepeda motor punya, musim hujan, waduh. Akhirnya apa? Kepingin punya mobil, belilah mobil. Apa kalau sudah punya mobil kemudian berhenti? Enggak, yaitu dunia ini. Sampai Rasulullah bilang apa? Kalau manusia punya satu lembah emas, minta lembah yang keberapa? 2. Punya 2, 3. Nah maka begini, tidak ada orang dunia itu puas, tidak ada. Maka dunia tidak ada habisnya. Kenapa? Setan itu mbisi kita. Akhirnya apa? Hidup kita ini cuma nguber titik, tidak sempat menikmati yang telah kita punya. Itulah dunia ini. Karena apa? Tidak sempat menikmati yang kita punya, terus dikejar apa? Dikejar keinginan, dikejar hawa nafsu, dikejar syahwat. Kudu duwe iki, kudu duwe iku, kudu podo mbek kancane. Maka dibilang begini, kenapa kalian benci mati? Karena kalian bangun dunia menghancurkan akhirat. Nah contohnya gini, saya punya rumah di Kota Batu. Rumah saya itu welek pol. Kalau hujan bocor, lantainya tanah, dapurnya sering tikus masuk, kamar mandinya kecoa. Dalam keadaan saya sedang bangun rumah baru.
rumah baru saya itu di Panderman Hill. Panderman Hill itu daerah di Kota Batu, perbukitan, yang itu view-nya itu Kota Batu. Dalam keadaan saya sedang bangun rumah di Panderman Hill, rumah saya 4 lantai. Lantai pertama khusus parkiran mobil mewah. Lantai 2 itu khusus kamar keluarga. Pokok ruang keluarga, lantai 2. Lantai 3 itu ruangan kosong. Juga kalau saya punya acara, saya letakkan lantai 3. Lantai 4 itu tidak pakai atap, langsung ngadep langit. Di sana ada kolam renangnya, ada tamannya, ada minibarnya. Rumah yang saya bangun, yang mewah 4 lantai tadi, yang semuanya fasilitas lengkap, itu rumah saya sudah jadi. Kira-kira kepingin cepet pindah dari rumah jelek apa enggak saya? Kepingin cepet pindah enggak saya? Kenapa saya kepingin pindah? Karena rumah yang sekarang, rumah yang saya tinggali sekarang uwelek. Sementara rumah yang mau saya tempati, rumah mewah. Kepingin pindah enggak? Kepingin. Itulah kalau antum hakikatnya bangun akhirat. Orang itu kalau yang dibangun akhiratnya, seketika malaikat datang, malaikatnya bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i wayahe mulih. Waktunya pulang. Seneng karena kita yakin, omahku wis dadi. Coba kalau ndak punya bangunan di akhirat, dibilang ayo mulih, sementara rumah dunianya bagus. Dibilang sama malaikat pulang. Waduh, ya jerit-jerit. Kenapa? Karena rumah bagus bakal dia tinggal, pindah ke rumah yang jelek. Nah, sekarang hadirin sekalian, itulah ibarat dunia ini. Sekarang Anda buka surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman, i'lamu, ketahuilah. Berarti ada sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu. Allah kepingin kita tahu. Tak kasih contoh. Surat At-Takatsur. Dalam At-Takatsur itu dikatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Allah bilang apa? Alhaakumut takatsur. Bermewah-mewahan itu telah bikin kalian lalai. Lalai maksudnya apa? Lalai dari akhirat. Bermewah-mewahan dalam kehidupan dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai nanti kalian baru sadar kalau kalian sudah masuk di mana? Kuburan. Nah, berarti ayat ini Allah berikan untuk kita ketika kita masih hidup. Tujuannya apa? Supaya nanti sadarnya kita bukan di kuburan, tapi kita mendengarkan ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ketika kita masih hidup. Supaya apa? Nanti sampai kuburan gak getun. Nah, supaya nanti sampai kuburan gak gelo, gak nyesel. Kenapa? Saya sudah sadar ketika saya mendengarkan ayat itu sebelum orang lain sadarnya di kuburan. Maka sekarang Allah ingetin kita supaya ingetnya tidak telat, sehingga nanti kalau mati wes gak gopoh. Alah, boten nopo-nopo, insya Allah bekal sudah cukup, kuburan sudah dibangun, alam akhirat sudah saya persiapkan, sodakoh sudah, amal soleh sudah. Tidak seperti yang lain. Ketika mati, dia bilang apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau ajalku ditunda, saya mau sedekah dan saya mau jadi orang yang soleh. Perhatikan, kalau ajalku ditunda, itulah makna ayat Al-Hadid 20. I'lamu, ketahuilah, supaya kita tahunya tidak telat, supaya mulai sekarang kita sudah ngerti. Allah ceritakan sama kita, annamal hayatud dunya. Dunia itu cuma hanya la'ibun. La'ib apa? Main-main. Dunia itu yang main-main. Nah, kalau katanya Ustadz almarhum Jeffrey Al-Bukhari, supaya kita nunggu sholat tidak bosen, dikasih mainan. Mainannya apa? Toko. Mainannya apa? Taman di rumah. Mainannya apa? Mobil. Itu supaya kita tidak bosen saja. Maka Allah jadikan dunia itu apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Dunia itu cuma apa sih? Permainan. Walahwun, sesuatu yang sia-sia. Ini ilmunya guru saya, Ustadz Abdullah Hadrami. Ustadz Abdullah Hadrami itu bilang gini, kalau kamu ngejar dunia, nomor 1 belum tentu dapat. Kalau dapat belum tentu banyak. Kalaupun banyak belum tentu lama. Kalaupun lama belum tentu membahagiakan. Ini rumusnya dunia ini, Anda pegang ini. Semuanya penuh ketidakpastian. Sementara akhirat, beliau bilang akhirat itu kalau kita cari pasti dapat. Kalaupun kamu dapat pasti banyak. Kalaupun banyak pasti lama. Dan kalau dia lama pasti membahagiakan. Itu akhirat. Nah, maka karuan nguber dunia apa nguber akhirat? Nguber dunia apa nguber akhirat? Akhirat. Sampai Ibnul Qayyim bilang apa? Dunia ini ibarat bayang-bayang. Kadzil. Seperti apa? Bayang-bayang. Kalau kamu kejar, tidak akan dapat itu bayang-bayang. Tapi kalau kamu tinggal, itu bayang-bayang tidak akan ninggalin kamu.
dunia ya seperti itu. Nah maka dikatakan oleh Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Yang nomor satu, dunia itu cuma main-main. Nomor dua, sesuatu yang sia-sia. Wazinatun, dunia itu apa sih? Yang ngelumpukno perhiasan. Kemudian apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur. Tafakhur itu apa? Pamer. Sampai pamer ini oleh Allah disebutkan dalam ayat yang lain. Pamer dengan apa? Bainakum, di antara kalian, wa takatsur, ake-akean, banyak-banyakan, fil amwal, harta, aulad, dan banyak-banyakan anak. Itulah dunia ini, pamer. Nah sementara Allah firmankan dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti kalau sampai di akhirat, yang kita bangga-banggakan di dunia ini, yes, di dunia tidak ada artinya ini. Apa itu? Nanti sampai akhirat semuanya tidak ada artinya. Yauma la yanfa', tidak mendatangkan manfaat. Terus yang manfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah ternyata hatinya bersih. Nah sekarang kita lanjutkan. Al-Hadid 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah ngasih contoh seperti apa dunia itu. Permainannya, kesia-siaannya, bermegah-megahannya, pamer-pamernya, bangga-banggaannya seperti apa? Allah katakan, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Seperti hujan yang kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman yang sangat subur. Sampai dari tanaman yang hijau tadi, orang kafir itu terpesona. Hati-hati, berarti yang pantas terpesona dengan dunia bukan orang beriman, tapi siapa? Orang kafir. Karena orang kafir tidak punya jatah akhirat. Tak cerita nih sekarang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada masalah, itu Nabi Muhammad doanya apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang aku cari kecuali kehidupan akhirat. Sampai Nabi Muhammad saja menghibur dirinya dengan kalimat apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang aku cari kecuali kehidupan akhirat. Maka kisahnya begini, Nabi Muhammad itu tidurnya di mana? Apa alas tidurnya Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad itu Anda buka kitab Syama'il Muhammadiyah, kasurnya dari kulit diisi bulu binatang. Itu kasurnya Nabi Muhammad. Maka kemudian kalau orang kafir yang takjub dengan dunia, pantas karena ayatnya apa? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Setelah hijau tadi, hujan turun, tanaman keluar, tanamannya hijau, seger, subur luar biasa. Orang yang ngelihat senang. Setelah orang yang ngelihat senang, apa yang terjadi? Tiba-tiba daun yang tadinya hijau menjadi apa? Kuning. Setelah kuning, rontok. Setelah rontok, hilang. Nah, itulah dunia ini. Sementara wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, berarti hadirin ingat, dunia ini cuma main-main. Nomor satu, kalau ada masalah jangan dibikin serius, maafin. Nomor dua, dunia ini cuma main-main. Kalau perlu sedekah jangan pelit, keluarin, uang ini cuma guyon sementara. Nomor tiga, kalau ikhtiar dunia ojo ngoyo, uang ini cuma main. Nah maka ada satu hadis, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi lakukan untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu mati. Itu maksudnya tidak seperti yang kita fahami. Kerjalah untuk dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Maksudnya kan disuruh serius. Tidak. Apa? Seakan-akan kamu hidup selamanya. Itu maksudnya apa? Kalau untuk dunia ojo ngoyo selesai sekarang. Bayang no mene si ono, mene yo kene. Besok lusa bisa. Bayangkan seakan-akan kita hidup tapi untuk akhirat bayangkan tidak ada waktu lagi kecuali sekarang, seakan-akan besok kita sudah mati. Nah maka itu hadirin, untuk dunia ojo ngotot-ngotot, santai saja, dibuat main-main. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.